Shalom, selamat datang, selamat bergabung kembali di ibadah online GBI Miracle Service Cibubur. Senang sekali kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Walaupun mungkin kita berbeda tempat saudara, tapi saya percaya sukacita yang sama akan melimpah buat saudara hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan. Kita satu hati dalam doa saudara. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami datang saat ini bawa yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau bersyukur bagi kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Atas perbuatan-Mu yang besar dan ajaib buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Pujian kami kepadamu. Engkau yang layakkan kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari puji nama Tuhan hari ini. Mari bangkit bagi kebesaran nama Tuhan. Mari katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ayo sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ayo sama-sama katakan, bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja kita, dialah, sama-sama katakan, Raja. Haleluya. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Ayo maju umat pemenang, sama-sama saudara. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dialah Raja, dialah, oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Ayo lambaikan tangan kita sama-sama saudara, sampai setiap lutut. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya, ayo lebih lagi katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan,
Mari kita sama-sama deklarasikan definisi dari Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara, saatnya kita bawa sembah kita sama Tuhan. Engkau yang di rumah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama menyembah Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Nyanyian kami, sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindukan Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari lebih sungguh lagi saudara katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawa kami Tuhan mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sambil angkat tanganmu, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami nanti Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Allah kuasa. Lebih lagi buka hatimu, kami nantikan Engkau Tuhan.
saudara, katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Biar musik terus nyanyikan pujian ini. Mari bawa sembahmu sama Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami nantikan Tuhan, kami rindukan lebih lagi Tuhan. Shandaya la 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 la. Shandaya la 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 la. Lagi sama-sama katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau yang layak Tuhan, kami besarkan Tuhan, kami tinggikan Tuhan Yesus. Biar alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, yes, Hosana. Katakan layak
Raja kami Tuhan. Kami besarkan Tuhan Yesus. Terus tinggikan Tuhan saudara. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Mari sama-sama tinggikan Tuhan saudara. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tinggikan Tuhan kita saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya, yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas yang akan masuk surga. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri, tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain." Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas." Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani
maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi. Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa. Maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani. Yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat. Tuhan memberikan peringatan kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal, yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya.
Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita, di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada 3. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu seharga 300 dinar, yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu
akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021 dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita." Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. "Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker.
Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17:14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Ralaba syaragana mata karabaya ralaba laba laba. Oh, rialala bala 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 bala. Oh, rialala bala 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 bala. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami mendengarkan tuntunan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau melakukan ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berintegritas ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Bapa berdoa, setiap anak-anak-Mu menjadi orang yang berintegritas. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini, Engkau tetap menyertai kami semua. Kami berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan.
melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi, lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun, supaya sudah diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Bapa terima kasih, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, oh rabala-bala-bala, kami bersyukur. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau yang memimpin kami Tuhan dari awal ibadah online kami sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang disampaikan itu Tuhan berema di dalam setiap hati dan pikiran kami sehingga berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan biar orang lain melihat Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi, Engkau yang jagai Tuhan.
Kami berdoa tanda-tanda orang benar selalu menyertai. Dan kami percaya Tuhan apapun yang dilakukan pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, gak lupa kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan GBI Gatot Subroto ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan GBI Gatot Subroto akan terus menuai bagi kemuliaan-Mu. Dan Bapa, kami berdoa untuk gembala sidang, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami percaya Engkau yang selalu berjaga-jaga, Engkau yang selalu menutup bungkus, Engkau yang selalu melindungi gembala sidang, gembala pembina kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang dilakukannya hari-hari ini Tuhan akan membawa banyak-banyak jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Akan membawa penuaian yang terbesar Tuhan. Akan membawa banyak-banyak orang untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja, untuk seluruh rayon, untuk seluruh cabang khusus, untuk seluruh cabang, untuk seluruh ranting dan kul-kul yang ada di bawah pembinaan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Biar kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Engkau yang terus Tuhan berikan pertumbuhan. Engkau yang terus berikan penuaian. Bapak, kami berdoa gak lupa untuk miracle service Tuhan, untuk cabang khusus 5. Kami percaya Tuhan CK5 Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin Tuhan. Seluruh cabang CK5 akan menuai bagi kemuliaan-Mu. Dan Bapak, kami gak lupa berdoa untuk Gembala cabang khusus 5 Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono. Kami berdoa Engkau yang berkati Pak Tim, Ibu Indri, kedua anaknya dan keluarga besarnya. Kami percaya penjagaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna untuk Pak Tim dan keluarga. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan hari-hari ini Tuhan, di pelayanan media Tuhan, kami percaya Tuhan akan banyak orang yang dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatimu, Indonesia menjadi milik kepunyaan-Mu. Bapak Engkau yang berkati Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Seluruh jajaran menteri, seluruh MPR, DPR, seluruh jajaran pemerintahan sampai RT, RW yang terendah sekalipun kami berdoa Engkau yang berkati mereka semua Tuhan. Kami rindu roh pengenalan akan Allah turun atas mereka. Dan kami berdoa Tuhan Engkau yang berjaga-jaga atas bangsa ini, atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri Tuhan. Bapa, biarkan mereka terus netral Tuhan, terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami gak lupa berdoa untuk setiap tenaga-tenaga utusan lintas budaya, misionaris-misionaris Tuhan, gereja-gereja garis depan. Kami berdoa Engkau yang berkati, Engkau yang urapi Tuhan. Penuaian pasti terjadi, demonstrasi kuasa Allah nyata atas mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka akan menuai suatu perubahan Tuhan atas daerah-daerah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan gak lupa kami berdoa untuk gugus COVID garis depan, dokter, suster, setiap perawat-perawat Tuhan, setiap anggota TNI Polri yang bertugas untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Engkau yang berkati, Engkau yang urapi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, Indonesia akan pulih, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari setiap kita angkat tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.